Nah, ini teman-teman lihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Om Lim dan tim. Nah, tapi ini gambarnya adalah gudeg. Nih gudeg paha ayam atas. Ya, terima kasih. Oh, bubur. Ya, siap. Oh, ya. Ya, jadi teman-teman, kita sekarang lagi sama Om Lim dan dua Taufik. Wah, nih kita kasih lihat dua Taufik. Sorry. Dua Taufik ya, kita di Jogja lagi makan gudeg. Habis dari deklarasi Pak Anies sebagai capres oleh Forum Ka'bah Membangun ya, Forum Ka'bah Membangun. Jadi sebagai latar nanti kita akan lagi ngomongin soal politik pastinya, tapi hari ini kejadiannya adalah akan bahas hari ini di Yogyakarta. Ini teman-teman bisa lihat di CNN ya. Ini udah ada beritanya. Aduh, nggak kelihatan ya. Udah ada beritanya. Forum Ka'bah Membangun resmi deklarasi dukung Anies Capres 2024. Yogyakarta, CNN Indonesia, Forum Ka'bah atau FKM yang terdiri dari kader hingga konstituen P3 resmi mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Sambil kita liatin gimana dua Taufik makan. Nah, dukungan diberikan dalam acara yang dihelat di Grand Pacific Mall Sleman, Yogyakarta, Rabu 16/11. Anies juga hadir di acara tersebut. Ya. Tapi hal yang menarik adalah teman-teman, bukan hanya dukungan dari FKM-nya yang merupakan kader, kebanyakan adalah kader senior dari sebuah partai P3 yang selama ini dikenal sebagai bagian dari KIB, yaitu Koalisi Indonesia Bersatu, yang justru tidak mengusung Anies ya gitu. Tapi kalau buat saya sih hari ini yang menarik adalah orasi politiknya Anies yang kebanyakan justru bukan soal politik tapi soal nostalgia tentang kehidupan masa mudanya di Yogyakarta. Kita baca dikit ya. Jadi Anies itu, Pak Anies, dia merasa senang kembali ke kota gudeg sebagai kampung halamannya. Seperti dia katakan seperti ini. Saya dari kecil di sini, TK di sini, SD di sini, SMP di sini, SMA di sini, kuliah juga di Jogja. Ujar Anies. Ya, jadi yang saya ingat tadi Pak Anies itu cerita tentang bagaimana pesan dia, persepsi dia tentang Jogja adalah begitu banyaknya taman makam pahlawan, dan itu menjelaskan bahwa Jogja adalah memang benar kota pahlawan, dan dia berharap Jogja bisa menularkan spirit kepahlawanannya kepada daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, tapi itu persepsi saya tentang pidato Anies tadi gitu. Nah, ini kita akan ngobrol sama Om Lim. Om Lim dulu. Om Lim, persepsinya apa nih tentang pidato Anies yang tadi, Om Lim? Wah, langsung ngomong aja Om Lim, sorry. Sebelum pidato kita membicarakan bagian yang menyenangkan dari tugas itu ya. Apa tuh Om Lim? Yaitu JJS. Oh, jalan-jalan sore. Oh iya. Di Jogja lagi. Oh. Dan ini lihat nih. Kita biasanya kalau makan gudeg itu kan gudeg kering biasa. Ini gudeg basah. Luar biasa. Mohon maaf nih, saya cuma untuk enak sekali, luar biasa. Gudeg basah, namanya gudeg Sagan. Sampai nambah. Wih. Gudeg basah ya Om Lim ya? Oh, walaupun nanti kita makan minta malam nanti diundang oleh Habil Marati untuk makan. Habil Marati itu FKM itu. Tapi jangan sampai kita tidak makan gudeg kalau ke Jogja ini. Oh, iya. Jadi ke Jogja pasti makan banyak. Siapapun cocok. Apalagi ada bubur juga. Ini bubur, bubur apa namanya? Gudegnya basah pakai kuah. Biasanya gudeg nggak pakai kuah. Ini namanya gudeg Sagan. Ada lagi yang seperti kayak Sagan namanya gudeg Songji. Songji itu namanya 01, jadi 01. Itu terkenal. Ini gudeg Sagan ya Om Lim? Ini gudeg Sagan. Gudeg Sagan. Dan biasanya kalau malam agak hujan di luar tuh dia ada live musiknya. Wow. Kalau di Halim ada yang kayak begini. Yang di Halim tuh. Di Halim itu ada namanya bubur krecek. Persis kayak ini, Pak. Jadi kalau mau dicari di Jakarta, bubur krecek. Datanglah ke Halim. Datang ke Halim. Ke rumah di dekat rumahnya Pak Topik. Iya. Ibrahim Haji, top. Mungkin sebelum kita lanjut itu mungkin Pak Taufik komentar bagaimana gudegnya nih Pak Taufik. Luar biasa. Ini orang Medan. Orang Medan tuh sebenarnya nggak ada budaya gudeg. Memang karena ini diprovokasi oleh Om Lim, akhirnya mau tidak mau kita menikmati dengan sukacita. Cuman topik kali 2 kali 1 ini beda makannya. Saya cepet, dia lama karena saya orang seberang, orang Medan.
Jadi makan lahap. Kalau ini dia nikmati pelan-pelan. Yang lain gua ada telur sih kagak ya. Nah, itu dia. Tergantung di balik itu, di balik Oh, ayam. ngumpet telurnya ngumpet. Kembali ke moderator. Tapi gini loh, kayaknya yang bakal lebih meledak lagi tidak lagi deh. Ini bukan bicara politik, gitu. Bicara soal kuliner. Berikutnya khusus Omlim bicara kuliner. Kita tidak minum dingin, tetapi melihat. Sabar. Ya. Sorry teman-teman. Ini gimana sih ngarahin? Kita tidak minum dingin, tetapi ada minuman ciri khas Jogja, namanya Saparilla. Luar biasa, terpaksa berani minum dingin. Rasanya seperti apa? Emang itu harus dingin ya Om? Rasanya seperti root beer. Ada semacam kekhasannya kalau diminum. Pokoknya rasanya membuat nekat. Kita nggak boleh minum dingin, pokoknya nekat. Mungkin teman-teman yang mau ke Jogja nanti kalau kepengen tahu tempat-tempat, saya sejak kecil sama dengan Anis dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah ini, jadi tahu lah ujung-ujung Jogja jalan-jalan tikus sih tahu lah. Oh ini namanya apa? Saparilla. Saparilla Supari. Kepanjangannya. Jadi ya susah ngomong politik kalau lagi makan. Nanti ya, sambung lagi. Bingung ya. Jadi teman-teman kita habisin dulu ya makanannya, nanti kita akan lanjut lagi soal politik. Oke. Kita lanjut. Ya, jadi kenapa kita tim ini ke sini ke Jogja hari ini? Karena menarik, karena ini tidak resmi partai P3-nya ya, partainya, tapi ormas yang diisi oleh para kader-kader P3 sebenarnya. Forum Ka'bah Mandiri atau Membangun itu FKM itu diisi oleh para senior-senior P3 dan mereka hari ini menyatakan dukungan kepada Anies. Dan teman-teman kalau lihat video-videonya yang viral itu ramai banget, ribuan mungkin puluhan ribu, dan itu memenuhi jalanan bikin macet gitu. Jangan dilihat bikin macet itu sesuatu yang buruk ya. Biasanya cebong-cebong nih senangnya kayak gitu. Nah, kita mau ngobrol nih kesan-kesan tentang hari ini ya, tentang pidato Pak Anies terutama, kemudian pidato dari yang orang-orang FKM-nya dan sebagainya. Mungkin Om Lim ya bisa langsung ngomong aja kali Om Lim. Wah, Om Lim makan dulu soalnya nih. Apa yang disampaikan tadi, kenapa kita kesini? Kita sudah tahu apa serunya tuntutan yang memang P3 itu memang cukup seru ya sejak dulu. Ciri khas kalau kampanye ini mengeluarkan motor yang suaranya Kenceng banget. kenceng sekali, tapi merdu memang suara itu memang di atas demikian rupa. Ada musik yang mereka biasa tren itu udah itu kalau sudah keluar semua Solo, Klaten, Jogja, wah luar biasa. Berisik banget. Nah, yang kita bicarakan ke arah ada apa sih? Perhelatan tadi. Kita kan tahu namanya P3. Itu kan sudah ada ketentuan di dalam proses pilpres ditentukan oleh partai secara struktural di pusat bahwa mereka tergabung dalam KIB. Dan KIB tidak mendukung Anies. Dan KIB jelas bukan kepada Anies, tetapi di sini melakukan perlawanan apapun yang terjadi, ya, pokoknya dia mendukung Anies. Tentu akan kerepotan kan partai struktural. Bagaimana dia berhadapan dengan presiden yang memaksa partainya untuk mendukung kelompoknya petahana, padahal di bawah itu tidak bisa. Nah, sebut sajalah ada seorang petinggi P3 walaupun sudah tidak struktural, namanya Habil Marati. Menurut saya dia bukan mengkapitalisasi, tapi dia tahu denyut jantung warga grassroots P3, maka dia adakanlah tadi namanya acaranya adalah forum Ka'bah Membangun. Itu dikumpulkan kader-kader dan dia berjanji akan melanjutkan seluruh Indonesia, menyatukan kader-kader ini untuk mengusung Anies. Ada kecocokan, ada kesepemahaman. Ya. Jadi ini tugas Habil Marati ke depan. Apakah mampu dia mengkapitalisasi warga P3 untuk ke sana? Tadi dibahas juga seru apa sih yang menjadi kesamaan.
Nah, Anies tadi hanya menyebut bahwa pokoknya kita mewujudkan kepresidenan ini menjadi berkeadilan sosial. Artinya apapun yang diperintah itu untuk kemakmuran rakyat sebanyak-banyaknya gitu. Nah, itu yang menjadi kecocokan. Walau memang Habib Marati tadi mungkin apa ya, slip of tongue atau memang sengaja digulirkan, dia mengarahkan kalau bisa beberapa yang harus dipenuhi di partai-partai presiden ke depan. Pertama, Ada tiga. Ya, pertama, janganlah jadikan menteri Dari ketua partai. ketua partai itu. Mungkin dia melihat menjadi repot lah selama ini kementerian itu karena jadi dari ketua partai. Yang Kedua, wapresnya, cawapres. cawapresnya kalau bisa dari TNI. Ini menarik teman-teman. Karena dukungan full pada TNI. Ya. Nah, saya tidak ngerti ya itu apakah spontanitas dari Habib Marati, tapi paling tidak diperhatikan lah. Cuma kalau kemudian menjadi negosiasi khusus orang yang sudah masuk dalam koalisi saja belum terpecahkan siapa cawapres, jadi P3 Habib Marati mengusulkan seperti itu. Tapi kan sah-sah saja, jangan Habib Marati, kita pun boleh juga menulis bahwa Sebagai wacana boleh. sebagai wacana. Dan artinya itu seru lah, artinya kepedulian rakyat ini terhadap proses apa itu menghadapi pilpres, pilkada dan sebagainya itu memang pada punya harapan. Mengapa menganggap harus mempunyai harapan? Tentu karena ada kesamaan ketidakpuasan. Ya. Harus diakhirilah rezim ini yang menyengsarakan rakyat. Kira-kira seperti itu semangatnya. Nah, saya tanya sama Habib Marati, apakah tidak terjadi gesekan nanti? Tidak juga seorang tokoh P3 Jogja juga namanya Pak Sukri Fadoli mengatakan ya berusaha tidak ada gesekan apa-apa, tapi tentu disampaikan. Nah, cuma apakah nanti perubahan itu sampai kepada mendesak secara besar-besaran, kemudian pimpinannya kemudian lantas mengusung Anies secara formal menjadikan gabungan supaya mendapat tiket, ya tentu belum sampai ke sana. Tapi bisa saja terjadi hal-hal demikian. Jadi begitu tadi serunya ya. Ya intinya ya, saya sih dukungan yang saya tangkap tadi jelas ya, kalau Pak Habib Marati mengatakan memang ada concern terhadap menurunnya perolehan suara dari partainya P3, sehingga dia perlu melakukan inovasi. Nah, ini mungkin salah satu inovasinya adalah dengan memberikan dukungan kepada Anies, tapi bukan secara struktural atau resmi dari partainya, tapi melalui ormas yang namanya Forum Ka'bah Mandiri atau FKM, Ka'bah Membangun atau FKM. Nah, tapi ada satu hal yang menarik ya teman-teman dari Pak Anies ya. Pak Anies lagi-lagi ada tagline-nya yang selalu saya ingat hampir di tiap-tiap pidatonya Pak Anies, dan itu menurut saya make sense sekali, dan itu message yang jelas yang dikirimkan kepada semua orang. Salah satunya mungkin terutama menurut saya ya adalah kepada rezim yang berkuasa sekarang, yaitu Pak Anies selalu bilang gini, hadirkan keadilan untuk membangun persatuan. Dari persatuan itu baru kita bisa membangun maksudnya ya seperti infrastruktur dan sebagainya. Nah, ini penting ya teman-teman. Jadi hadirkan persatuan dulu supaya hadirkan keadilan dulu. Nah, kalau udah adil nih baru kita bisa bersatu. Ya make sense banget sih ya. Nah, sekarang kita akan ngobrol dengan Dr. Taufik. Mungkin saya menyambungkan ke Dr. Taufik. Boleh. Bahwa yang seru itu kita tahu dukungan itu dinyatakan oleh pimpinan-pimpinan partai bahwa grassroots itu mendukung semua. Cuma yang menarik ini Dr. Taufik ini. Dr. Taufik mencoba melakukan survei ya, melakukan polling terhadap masa P3, dan dari situ nanti beliau akan tahu kecenderungan berapa persen, apakah benar semua warga P3 mendukung itu. Kita tanyakan beliau pollingnya seperti apa. Ya, saya tadi di kesempatan acara deklarasi FKM mencoba untuk ya memberikan semacam scientific exercise ya, bagaimana kita supaya dalam politik itu perlu juga pendekatan saintifik, tidak hanya dari sisi seni. Politik is art gitu kan, politik itu seni ya, tapi politik juga is science.
Ya, jadi dua ini kombinasi ini harus kita jalankan. Nah, makanya tadi CSIL kita punya lembaga namanya Center of Studies for Indonesian Leadership. Itu memang ingin mengukur sejauh mana engagement ya, namanya engagement antara konstituen P3 dengan P3 struktural dan tadi yang tidak struktural. Nah, dari data-data yang mulai masuk ke kita, terlihat bahwa kalau tidak dipilih Anies, P3 akan tamat. Nah, itulah kesimpulan sementara yang dari data-data yang masuk. Karena saya tanyakan, menurut Bapak Ibu, jika Partai Persatuan Pembangunan atau P3 tidak memilih Anies Baswedan sebagai capres dari P3, apakah Bapak Ibu tetap milih P3? Rata-rata jawab tidak. Nah, ini sebenarnya lampu kuning atau lampu merah ya, ini bahaya. Dan beberapa survei dari lembaga-lembaga yang kredibel juga yang saya ketahui itu terjadi. Jadi hati-hati para pengurus P3, DPP, ini lonceng lonceng peringatan. Kalau mamanya abai terhadap suara konstituen, tetap saja cuek, tidak mau mendukung Pak Anies, ya sudah, siap-siap. Ya mudah-mudahan tidak. Tapi kita kan manusia ini kan diberikan Allah berpikir ilmiah ya, kemampuan berpikir yang rasional, logik. Allah kasih kita ilmu, science. Kita diberikan tools untuk bisa mengukur sejauh mana orang punya persepsi. Dan ini rata-rata selalu akurat karena dia margin of error-nya paling 1 atau 2%. Oleh sebab itu, saya peringatkan sekali lagi jangan main-main terhadap hasil yang sementara ini ya. Nanti insya Allah kita tabulasi, akan kita buat semacam report lah kepada para pemirsa. Nah, kemudian juga saya tanya rata-rata apakah mereka akan setelah acara deklarasi ini mau berkorban waktu, tenaga, dan biaya sendiri. Rata-rata menjawab mau. Wah, ini menarik. Di tengah arus pragmatisme di dalam politik, ternyata masih banyak orang yang rindu terhadap militansi berjuang tanpa ada bantuan duit, bantuan biaya, bantuan lain-lain. Mereka mau berjuang sendiri menurut hasil survei atau polling yang tadi kita sebarluaskan. Nah, ini istilahnya antitesa dengan yang selama ini digembar-gemborkan orang bahwa masyarakat itu lebih banyak suka money politik. Ternyata ini enggak. Nah, ini kenapa begitu? Karena memang Anies ini kayak semacam juru selamat ya, kita diskusikan tadi ya. Juru selamat terhadap di tepi jurangnya Indonesia. Istilahnya kalau mobil, kalau udah di jalan dan sebelahnya jurang, ini mobil tuh tinggal begini aja nih. Tinggal ditiup aja, bisa hancur itu mobil masuk jurang. Nah, Pak Anies lah yang akan menarik mobil ini supaya balik lagi ke jalanan yang benar. Masya Allah, Masya Allah. Kira-kira begitulah dari hasil sementara yang kami bisa dapatkan. Ini pollingnya kita sebarluaskan tadi, kita buat 500 lembar, kita random ya, dan itu sudah mewakili populasi yang hadir. Tadi yang hadir sekitar 1.000 sampai 2.000-an ya, 2.500 lah ya. Kita random sekitar 500, kita acak tempat duduknya dan sudah mulai masuk di database kita. Dan saya melihat sekilas itu rata-rata itu yang tadi saya sebutkan. Hati-hati P3 kalau Anda tidak segera berbenah diri dan Pak Anies segera didukung secara resmi. Saya khawatir ini adalah yang terakhir kali P3 masuk dalam parlemen threshold. Ya itu aja Mas Haji, ini cuma saya karena cintanya sama P3, karena dulu saya warga P3 juga. Ya. Ini relawan. Nah, ini warga P3 juga. Waduh. Ini ya mudah-mudahan sih tulus ya apa yang disampaikan oleh Habil Marati ya. Tapi saya pikir kita nggak perlu tanya orang tulus nggak tulus, yang penting kita bersatu untuk menjadikan Pak Anies Baswedan sebagai presiden di 2024. Ya, memang efeknya memang kembali kepada P3. Kalau memang pimpinan-pimpinan elit P3 masih sayang sama P3, ya udah, ya terang-terangan aja seperti Nasdem, ya
Apa sih yang ditakutin sih? Dari elit-elit di P3, apa ada di antara mereka yang tersandra? Kan P3 partai Islam, harusnya yang lebih ditakuti Allah ketimbang Jokowi, ketimbang polisi. Ya, takut kalau dukung Pak Anies langsung dikriminalisasi. Gak apa-apa, kita akan bela. Ya, harus bersatu P3. Nih pernah di zaman Pak Hamzah Hasim pernah jadi terpilih menjadi pemuda P3 terbaik. Nggak main-main. Saya ASI, darah saya itu P3. Dan setelah di P3, saya nggak pernah ikut partai lain. Nggak ada itu. P3 itu maksudnya PKB ya? Bukan, Partai Persatuan Pembangunan. Oh ya kan PP itu kan PKB. Oh bukan. Bukan. Jangan begitu Pak, itu partai saya Pak. Ya, jadi terus terang. Terus terang saja, ini momentum buat P3. Ya kapan lagi kita bela Anies, bela umat, dan bela bangsa. Jadi Anies itu adalah sebagai juru selamat P3 juga, bukan juru selamat Indonesia. Selamat supaya nanti 2024 selamat partainya. Hidup Kalau enggak P3. P3 cuma riwayat doang. Saya nggak mau begitu. Terima kasih ya. Ya teman-teman, kalau dia P3 dulu gua PDI sebenarnya. Dan udah lama pindah jadi umat sekarang. Saya sejak 82 P3. Jadi sebenarnya yang kiri gua doang sebelum dari sini. Dan itu ternyata teman-teman saya ini P3 semua. Nah kan dulu saya PDI. Aduh ada aja. Tapi udah lah. Oke, gimana Om Lim? Nanti malam kita akan ke Pak Habil Marati ya Om Lim ya. Ya mungkin akan ada konten lagi bagus di sana. Jangan lupa untuk selalu nonton ya. Akan ada konten-konten politik terbaru, ekonomi politik juga. Ya. Secara spesifik mungkin lebih banyak tentang Anies ya, karena yang lagi ramai saat ini adalah sulit dipungkiri adalah soal Anies. Ya. Oke teman-teman. Kita mau ke hotel Melia Purosani, ketemu Habib Marati sama beberapa tokoh-tokoh P3. Tapi kita akan mampir sholat, namanya di Masjid Syuhada. Nah, Masjid Syuhada itu yang tempat dan tempat Anies kecil TK di situ. Adik saya juga di situ, saya suka nganter. Pahlawannya umurnya masih belasan tahun ya. Saya terserah Pak, saya pengen cobain dikit aja Pak, dikit aja Pak. Silakan. Ya. Kalau ke Jogja, teman-teman jangan lupa kasih lihat Saparilla. Tapi di Solo juga ada kan? Karena gua pernah beli di Solo. Ininya beda. Oh. Botol gitu doang. Itu botolnya antik nih, antik. Oh di Jogja botolnya lebih klasik. Kalau di Solo agak gede sih emang. Ada juga cap badak, tau kan? Cap badak. Ini botol biasa buat minyak zaitun. Iya. Ini botol Jual obat juga dia. nanti keluar dia tanya, siap tuanku mau yang cantik atau yang Oke teman-teman, karena itu udah masuk ke pembicaraan yang sensitif, kita habisi saja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.